Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Alpatih, MPA, sebagai pembimbing, juga Ibu Ina Masruroh, SIP, MPA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Arifan dengan NIM 0701 1282 3280 79 dari kelas C Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Gelombang tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 poin utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Latar belakang penelitian saya ini seperti yang kita ketahui bahwa kinerja pegawai dalam organisasi publik menjadi ujung tombak keberhasilan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Gelombang, kinerja pegawai yang baik sangat penting mengingat posisi kecamatan sebagai unit pelayanan terdepan di tengah masyarakat. Sayangnya, menurut hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Muara Enim tahun 2024 menunjukkan angka hanya 55,05% masuk dalam kategori D atau tidak baik. Ini mencerminkan masalah serius, terutama pada aspek kecepatan layanan, akurasi informasi, dan sikap responsif pegawai terhadap kebutuhan masyarakat. Peneliti melihat bahwa salah satu faktor kunci yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai adalah gaya kepemimpinan. Jika seorang camat mampu menerapkan kepemimpinan yang visioner, inspiratif, dan memberdayakan seperti dalam konsep kepemimpinan transformasional, maka kemungkinan besar akan berdampak pada peningkatan motivasi dan kinerja pegawai. Namun penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di tingkat pusat dan provinsi. Kajian di tingkat kecamatan, khususnya di kantor camat Gelombang, masih terbatas. Di sini letak kontribusi ilmiah dari penelitian saya. Dari latar belakang tersebut, peneliti membuat perumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai kantor camat Gelombang tahun 2025. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris apakah kepemimpinan transformasional benar-benar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja para pegawai di sana. Peneliti ingin melihat juga sejauh mana gaya kepemimpinan yang transformatif dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berdampak pada hasil kerja. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori kepemimpinan dalam konteks birokrasi publik di tingkat kecamatan. Seringkali literatur lebih fokus ke tingkat atas seperti kementerian atau pemerintahan provinsi, sementara di tingkat kecamatan masih minim kajian. Temuan saya nanti diharapkan bisa mengisi kekosongan itu. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan langsung bagi pimpinan kantor camat Gelombang agar menerapkan pendekatan kepemimpinan yang lebih inspiratif dan memberdayakan. Selain itu, pegawai juga diharapkan lebih menyadari bagaimana peran pemimpin mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Tak kalah penting, hasil ini juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan kecamatan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penelitian saya ini merujuk pada beberapa studi terdahulu, yaitu dari Sazli dan Ardiani tahun 2019. Mereka menemukan ada hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dan kinerja pegawai, walau pengaruhnya tidak begitu kuat. Di sisi lain, ada penelitian dari Tucunan et al. Tahun 2014 membuktikan bahwa pengaruh kepemimpinan transformasional sangat signifikan terhadap peningkatan kinerja di sektor swasta. Ini menunjukkan bahwa konteks organisasi bisa mempengaruhi besaran suatu pengaruh. Untuk landasan teori, saya menggunakan teori kepemimpinan transformasional dari Bass yang membagi ke dalam 4 dimensi, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Sementara
Untuk kinerja, saya menggunakan teori dari Padel tahun 2009 yang meliputi aspek pemahaman tugas, inovasi, kecepatan, ketepatan, dan kerjasama. Berdasarkan hal tersebut, saya merumuskan hipotesis yaitu kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di kantor camat Gelombang. Selanjutnya, kerangka berpikir. Jadi saya menggambarkan di dalam kerangka berpikir ini antara hubungan variabel independen yaitu kepemimpinan transformasional dan variabel dependen yaitu kinerja pegawai. Kedua variabel ini dihubungkan melalui indikator-indikator yang telah teruji secara teoritis, dan hubungan ini akan diuji lagi secara statistik dalam penelitian saya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah benar gaya kepemimpinan camat yang inspiratif dan memberdayakan dapat meningkatkan output serta perilaku kerja pegawai. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif karena ingin menguji hubungan kausal antara variabel secara objektif. Desain yang saya gunakan adalah cross-sectional, artinya data dikumpulkan dalam satu waktu tertentu. Untuk populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor camat Gelombang, yaitu sebanyak 45 orang. Karena jumlahnya relatif kecil, saya menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Ini memperkuat validasi hasil karena saya menyurvei seluruh populasi. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu ada kuesioner, yaitu dengan skala Likert untuk mengukur persepsi responden. Yang kedua ada observasi non-partisipan, agar saya bisa melihat langsung dinamika kerja di lapangan. Dan terakhir ada studi dokumentasi, yaitu untuk memperkaya data dengan dokumen resmi seperti laporan kinerja atau hasil survei sebelumnya. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan beberapa teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji instrumen, yang meliputi ada uji validitas, yaitu uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, apakah pertanyaan yang saya susun tentang pengaruh ideal benar-benar mencerminkan aspek tersebut dalam konsep kepemimpinan transformasional. Ada juga uji reliabilitas. Setelah pertanyaan dinyatakan valid, saya menguji konsistensi atau kestabilan jawaban responden. Artinya, apakah instrumen ini dapat digunakan secara berulang dan tetap memberikan hasil yang konsisten. Ada juga uji statistik, yaitu ada uji analisis regresi linear sederhana. Digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh langsung antara satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil regresi ini akan menunjukkan arah hubungan positif atau negatif dan besarnya pengaruh. Ada lagi uji koefisien korelasi R. Ini membantu saya mengetahui apakah gaya kepemimpinan transformasional benar-benar memiliki kaitan dengan perubahan kinerja pegawai. Ada juga koefisien determinasi, yang merupakan turunan dari korelasi, digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel X terhadap Y. Yang terakhir ada uji hipotesis, yaitu melalui uji T. Uji ini untuk memastikan apakah pengaruh yang ditemukan dalam regresi itu benar-benar signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Melalui pendekatan analisis data yang sistematis ini, saya bisa memastikan bahwa instrumen saya akurat. Hubungan antar variabel diuji dengan metode statistik yang terpercaya, dan hasilnya nanti bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan baik secara praktis di lapangan maupun kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik. Metodologi ini saya pilih agar hasil penelitian saya nanti kuat secara ilmiah, terukur secara statistik, dan bermanfaat secara nyata dalam perbaikan kinerja aparatur pemerintahan di kecamatan.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal skripsi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik skripsi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.